Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Kakak-kakak, kakak yang kami hormati. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat selalu dalam mengikuti kursus mahir lanjutan sampai akhir daripada kegiatan kursus mahir lanjutan nantinya. Baiklah, kepada kakak-kakak semuanya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Alam, yang mana pengabdian saya di pramuka sudah 40 tahun lebih. Namun ilmu di dalam pramukaan belum begitu memenuhi. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia kakak, semakin berkurangnya ilmu yang kakak miliki, bukan semakin bertambah. Kenapa? Karena bisa jadi saya ingat hari ini, besok lupa. Nah, gitu. Yang mana program daripada kerja gugus depan kita akan bahas nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan, kakak harapkan kepada kakak-kakak semuanya selalu berdoa sebagaimana dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kakak pelajari, apa yang kakak dapatkan bisa digunakan di kehidupan masing-masing dan bermanfaat untuk kakak serta menjadi amal ibadah bagi kakak semuanya. Nah, kakak-kakak semuanya, mari kita berdoa. Doa laksanakan. Doa selesai. Nah, kakak-kakak semuanya, program daripada kerja gugus depan di sini ada sebagai sampel ya atau kopnya. Itu ada titik-titik. Nah, ini ada titik, silakan kakak-kakak isi nomor gugus depannya. Kemudian di sini ada nama pangkalannya, kemudian di sini ada kode ranting. Ya, tergantung daripada kode ranting kakak di mana berada. Kemudian tahun ajaran dan ajaran berada. Sudah disampel ya kak. Oke, kakak sudah terang semua karena pada saat pembelajaran di KMB kemarin atau beberapa tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, kakak sudah mempelajari. Kita lanjut ya kakak-kakak. Namun ada beberapa persyaratan yang harus kakak miliki sebagai pembina. Namun tidak semuanya saya sebutkan di sini. Tetapi di sini ada beberapa hal yang kakak harus kerjakan. Yang pertama, kakak harus punya ijazah KMD minimal. Kakak pernah mengikuti yaitu kursus orientasi. Nah, itu minimal, Kak. Kenapa? Karena ijazah MD inilah yang membuktikan bahwa kakak berhak untuk menjadi pembina di gugus depan. Kemudian, kakak harus juga punya SK dari pembina di gugus depan. Kalau tidak ada SK di gugus depan, otomatis kakak belum resmi menjadi seorang pembina di gugus depan. Jadi itu siapa yang membuat adalah ditertibkan oleh Majelis sesuai hasil musyawarah gugus depan. Kemudian selanjutnya apa materi yang kakak berikan dalam pembelajaran pendidikan kepramukaan tingkat penegak, penggalang dan siaga bahkan sampai ke Pandega adalah SKU secara kecakapan umum. Nah, SKU inilah yang menjadi dasar untuk memberikan pembelajaran atau dikatakan sebagai kurikulum pembelajaran. Nah, inilah SKU. Kemudian kakak juga harus persiapkan program tahunan. Program tahunan ini yaitu perencanaan pelaksanaan daripada kegiatan agar terarah selama 1 tahun. Nah, setelah program tahunan, maka kakak membuat program semester 6 bulan, yang ada semester 1, kemudian program semester kedua. Itu kakak-kakak semuanya. Kemudian kalender pendidikan, yaitu untuk melihat minggu efektif dalam 1 semester itu. Karena ada bulan yang mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan hanya 2 minggu, dan ada juga sampai 3 minggu. Bahkan kalau saya tidak salah itu Desember, selama 4 minggu tidak ada lagi pembelajaran daripada kegiatan kepramukaan. Karena udah waktu libur. Kemudian di sini ada jadwal pembagian tugas ya, kakak-kakak. Pembagian pelaksanaan. Kenapa? Karena mungkin dalam satu gugus depan itu ada 4 pembinanya. Nah, bagi-bagilah tugas itu, jangan hanya 1 orang. Kan itu ya kakak-kakak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah program latihan mingguan. Ini juga kakak harus buat program latihan mingguan. Di mana ngambilnya? Diambil dari program semester. Ini harus
jadwalkan di sini berbagai kegiatan, kemudian ada nama pembina, kemudian peralatan dan sebagainya. Nah, di sini nanti dilihat. Ngambilnya di mana materinya? Ngambilnya jadi jadwal jadwal penugasan. Siapa yang sebagai pembina di sana, siapa jam berapa sampai jam berapa, kemudian materinya apa, kemudian siapa sebagai pelaksana upacara. Di situ tertera semua kakak. Nah, ini ada laporan kakak ya, buat kakak semuanya tetap semangat. Laporan ini akan dilaksanakan mungkin triwulan. Dalam artian 3 bulan kakak harus melaporkan ke gugus depan. Dan mungkin juga 1 semester dilaporkan. Bahkan yang harus adalah 6 semester program 1 tahun itu harus dilaporkan mana yang terlaksana dan mana yang tidak terlaksana. Mana yang kurang maka perlu ditambahkan karena mungkin dalam 1 tahun itu ada kegiatan yang tidak terduga, artinya tidak di luar daripada program kerja daripada gugus depan itu. Itulah kakak-kakak semuanya. Baik kakak semuanya untuk memberi semangat, mari kita tepuk tangan, tepuk pramuka 2 kali. Ya, tepuk pramuka. Nah, terima kasih kakak-kakak semuanya. Semoga semangat selalu. Kita lanjut materi kita. Nah, di sini kakak saya hanya menunjukkan ya, tidak menjelaskan satu persatu. Silakan kakak simak bersama. Nah, ini ada susunan dari penguatan program kerja. Nah, ini kakak tadi sudah saya sampaikan yang di sini. Ini sudah ada jadwal pelajarannya. Kemudian di sini ada tim penyusun. Nah, di sini harus bentuk tim penyusun dulu kakak. Ada berapa orang? Nanti setelah ada beberapa orang bentuklah tim. Siapa yang terpilih menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota, mungkin ada sekretaris dan lain sebagainya. Kenapa di dalam pembuatan program itu harus ada beberapa orang yang terlibat di sana, baik dari guru, kemudian ada kepala sekolah dan lain sebagainya, kemudian ditambah dengan pengurus ambalan, itu harus ikut kakak. Kemudian di sini ada daftar isi. Nah, dilihat kakak dalam program itu ada daftar isi, halaman, kemudian halaman pengesahan. Ini pengesahannya di sini nanti kepala sekolah atau madigus yang mengesahkan atau siapa yang menjadi madigus di situ. Majelis pembimbing gugus depan. Oke kak ya. Kemudian kata pengantar, kakak membuat kata pengantarnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah tadi. Ya, pada saat penyusunan panitia pembuatan program. Kemudian daftar isi. Nah, ini daftar isinya kakak. Bab 1 apa isinya, pendahuluan, latar belakang, kemudian dasar kegiatan, tujuan, kemudian sasaran. Sasarannya apa? Tergantung dari kesepakatan kakak-kakak. Ya, kemudian program kerja gugus depan. Nah, ini programnya Pak. Ini semua program. Pertama adalah itu program umum gugus depan. Nah, ini program umumnya. Nanti kakak bisa buat. Kemudian bidang kegiatan dan latihan peserta didik tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bidang pendidikan orang dewasa. Nah, ini kak. Inilah yang kakak ikuti sekarang sebagai peserta kursus mahir lanjutan atau mungkin ada juga yang dikirim oleh gugus depan mengikuti pelaksanaan daripada itu kursus mahir dasar atau mungkin ada kursus pelatih lanjut dan kursus pelatih dasar. Nah, di sini juga ada bidang sarana dan administrasi. Nah, di sini kakak bentuk siapa bidang sarananya dan siapa sebagai administrasi. Nah, di sini bidang keuangan harus ada. Kemudian penjabaran masing-masing program. Nah, ini kak silahkan lihat. Nah, kemudian yang terakhir adalah materi kegiatan Dewan Kerja Penegak. Siapa Dewan Kerja Penegak itu adalah ambalan. Kemudian bab ketiga, organisasi. Nah, ini kak silahkan diperhatikan, diamati, nanti digunakan dilaksanakan. Nah, di sini saya akan menulis gugusan ini 04, 069, 070. Jadi kakak sini saya sedikit menambahkan ya di dalam pengucapan ini, bukan kakak-kakak saya katakan salah, tidak, hanya perlu diperbaiki sedikit. Kan sering kita sebutkan yaitu 04, 069, 070. Ini salah, bukan salah betul, salah kayaknya hanya pengucapannya yang berbeda. Tapi menurut kakak mungkin salah, saya juga kayak gitu. Jadi yang benarnya adalah 04, 069, 070.
Kemudian selanjutnya kakak susunan pengurus Dewan Kerja Penegak. Nah, susunan pengurus Dewan Kerja Penegak adalah di dalam ambalan itu siapa ketuanya, kemudian siapa anggotanya, siapa wakilnya, kemudian siapa ambalan putra, siapa ambalan putri. Nah, di sini harus kita bentuk, Kak. Kakak harus membuat ini bekerja sama dengan pengurus ambalan. Kakak mendampingi, bukan kakak yang buat, hanya kakak mendampingi. Kemudian Dewan Kehormatan Penegak. Dewan Kehormatan Penegak ini diambil dari alumni atau bisa ditambah dengan ketua ambalan, ditambah dengan pengurus lain. Yang kira-kira siapa yang betul-betul mereka tuh mendalami tentang kepramukaan dan etika dan lain sebagainya, bagus, maka dia bisa dijadikan Dewan Kehormatan Ambalan. Tapi biasanya diambil dari alumni. Nah, yang mau berkecimpung di dalam kegiatan kepramukaan di Pusat. Kemudian struktur organisasi gugus depan. Nah, ini struktur organisasinya. Nah, ini dijual secara bermusyawarah. Nanti ada programnya, ada skemanya. Kakak silakan kakak mencari bagaimana mengembangkan. Karena di sini saya tidak akan menjabarkan, Kak. Di sini hanya memberikan pedoman atau langkah-langkahnya. Pada bab 4 adalah penutup. Nah, penutupnya juga kakak harus membuat di sini. Apa penutupnya, ada kalimat yang terbaik sesuai hasil musyawarah. Baik kepada kakak-kakak semuanya, perencanaan pertemuan penegak atau gaji tangguh nanti itu. Ini ada perencanaan. Pasti Kak? Kita lanjut. Nah, inilah Kak programnya. Program tahunan. Di sini kakak bisa melihat. Ya, saya tidak akan menjelaskan, tapi di sini kakak bisa melihat apa saja programnya. Ya. Di sini ada kuota, di sini ada promise, program semester, ya, program semester 1, program semester 2. Nah, ini ya, bisa dilihat. Lanjutkan kakak. Nah, di sini ada program pelaksanaan. Ini program pelaksanaan mulai bulan 1 Januari sampai dengan bulan 12 Desember. Nah, di sini tertera semua, jadi kakak habiskan kurikulum itu ke dalam ini, masukkan semuanya. Bisa juga ditambahkan dengan kegiatan yang lain, perkemahan besar, kemudian perkemahan gugus depan dan lain-lain sebagainya, kakak bisa laksanakan. Dan berbagai kegiatan pramuka penegak, misalnya ada PW, kemudian ada apa namanya undangan untuk kegiatan perlombaan antar gugus depan tingkat penegak, nah itu kan bisa. Nah, selanjutnya adalah perhitungan minggu efektif. Nah, minggu efektif di sini Kak, karena untuk membuat program semester kita harus mengambil acuan dari sini. Nah, misalnya Juli, efektifnya hanya 2 bulan, berarti kita juga pelaksanaan kegiatan pramuka di dalam bulan Juli itu hanya 2 minggu. Nah, seperti September ini juga 3 minggu, tidak 4 minggu. Namun, kadang kita laksanakan pada hari libur itu tergantung daripada kakak-kakak mengaturnya. Ditambah. Baik, kakak semua. Nah, di sini kita akan memasuki daripada program kegiatan mingguan semester 1. Nah, program kegiatan mingguan semester 1. Terus di sini sampai berapa bulan? Nah, di sini 6 bulan ya. Mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi kalau misalnya triwulan mulai dari Juli, kemudian Agustus, kemudian September. Nah, di September di sini apakah dalam 4 minggu ini kita laksanakan semua atau tidak? Itu lihat kembali ke kalender. Apa namanya? Ya, betul, ke kalender untuk melihat minggu efektif. Nah, itu kata. Nah, di sini Desember ini apakah semuanya tidak minggu efektif? Kalau tidak berarti di sini ditutup semua, Kak. Artinya dikasih blok semua di sini. Oke. Nah, di sini ada materinya. Program apa yang akan kakak laksanakan? Materi apa yang kakak laksanakan? Ini materi apa? Ini diambil dari SKO. Ini, Kak. Nah, contohnya. Jadi kalau misalnya triwulan, kakak berarti harus membuat sampai sini. Nah, ini di checklist, Kak. Ini, sini, kemudian sini ada, sini berturut sama ke bawah, dan terusnya. Jadi itu ya kakak-kakak semuanya. Namun di sini saya tidak kasih checklist biar kakak bisa membuat program sendiri karena kakak sebagai guru pasti tahu. Nah, ini ada untuk program semester 2, Kak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni.
pikir kakak udah paham semuanya. Dan selanjutnya kita akan memasuki latihan. Nah ini, latihan mingguan ekstrakurikuler pramuka. Nah ini ada mingguannya, ini belangko mingguan Kak. Dari sini tertera tanggal berapa. Kemudian di sini ada yang pokok daripada pembelajaran. Di sini ada pengganti, misalnya materi ini tidak dilaksanakan, maka ada di sini pengganti. Maka digantikan di sini. Kemudian di sini adalah sasaran pembelajaran itu apa? Sasaran yang kita pelajari pada hari itu, kegiatan hari itu apa? Dan di sini tulis sasarannya. Kemudian di sini ada SKU, SKU nomor berapa? Nah, di sini SKU nomor berapa? SKK-nya atau kalau memang mempelajari atau kegiatan SKK ya tulis di sini SKK-nya. Kemudian di sini alat yang perlengkapan apa yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan. Di sini tulis. Kemudian di sini ada lagi instruktur siapa sebagai pelaksana. Di sini satu tulis nama saya. Jadi ada pelaksanaannya. Oke ya Kak? Nah, kemudian evaluasinya bagaimana pada saat pelaksanaan itu berjalan atau tidak berjalan? Apakah hadir semua peserta kita atau tidak? Apakah ada permasalahan sini? Ya, saya Kak sebagai penjelasan singkat tentang program mingguan. Nah ini sebenarnya sama ya ini. Ya ini Kak latihan mingguan. Nah di sini kita terapkan latihan mingguan selama 6 semester ke bawah. Cuma saya tingkatkan aja di sini. Jadi kakak tinggal menambahkan. Semuanya satu kita paham. Nah teman kita dalam pembahasan cukup sampai di sini. Nah kakak saya kasih tugas. Tugas ini harus dikumpulkan. Sekarang setelah pembelajaran ini kakak amati, pelajari atau pembahasan ini. Kakak sudah mengerti? Silakan buat program mingguan selama 3 bulan. Jadi hanya 3 bulan aja kakak buat. Apa saja materinya, SKU nomor berapa yang kakak ambil sebagai materi, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Jadi tidak perlu kakak buat belangko mingguan, tapi kalau memang boleh ya silakan. Oke Kak? Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat pada kakak-kakak semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sebagai manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Mohon maaf kepada kakak-kakak semuanya, karena saya bukan orang pintar, tapi kita sama-sama belajar. Oke kakak-kakak semuanya, semoga apa yang kakak laksanakan menjadi amal ibadah bagi kakak semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.